Kelompok 5 Geografi tahun 2020B. Apaan tuh? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mengobservasi terkait Delundung Waterfall. Yuk ikuti keseruan kami ya guys. Yuk. Halo Pips, halo Sobat Healing, semoga tetap bahagia ya. Adapun letak objek dari observasi kita kali ini, yakni Delundung Waterfall yang terletak di daerah Desa Ketapang Rame, Trawas, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau ya, yakni berkisar 7.500 sampai dengan 12.500. Dan dengan jam buka yang sangat bervariasi, yakni mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Nah, kita tahu ya, objek wisata ini tentunya menawarkan keindahan kenampakan fisik berupa air terjun. Nah, Delundung Waterfall ini menjadi salah satu wisata favorit bagi masyarakat di daerah Mojokerto. Pada Lebaran tahun 2022 ini, objek wisata ini banyak nih diserbu oleh masyarakat, baik lokal maupun luar daerah, untuk mengisi waktu libur Lebaran mereka. Wah, seru sekali ya! Lebih lanjut, air terjun Delundung ini merupakan air terjun yang memiliki ketinggian kurang lebih 14 meter. Letaknya berada di lereng Gunung Welirang, maka tak hayal nih, suasana di sekitar air terjun tentunya terasa dingin dan juga berkabut. Ditambah lagi, arus air terjun yang tidak terlalu kuat, sehingga wisatawan pun bisa cukup aman bermain di bawah air terjun. Tentunya saat kita ke sana, kita akan disuguhkan nih dengan pemandangan yang sangat ciamik, ditambah juga air yang sangat jernih. Untuk lokasi Delundung Waterfall ini berada di area Wana Wisata Delundung. Dan wisata alam ini berjarak sekitar 38 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 10 menit dari kota Mojokerto. Namun, apabila Sobat Healing sekalian memulai perjalanan healingnya dari kantor Kecamatan Trawas, maka air terjun Delundung ini hanya sekitar 2,4 km saja. Menyenangkan sekali kan perjalanan wisata kita kali ini, Sobat Healing? Berdasarkan karakteristik pengunjung wisatawan, di sini kami mengumpulkan data yang terkait dalam wisatawan Delundung. Yang pertama, di sini ada nama dan asal daerah dari wisatawan, kemudian ada pengalaman berkunjung, berapa jarak rumah dari lokasi, apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut, kemudian ada kenyamanan objek wisatawan dengan aspek pendukungnya mulai dari keamanan, kebersihan, fasilitas yang ada. Selanjutnya, fasilitas apa yang harus ditingkatkan agar lebih menarik, dan rentang dari 1 sampai 10 yang diberikan oleh wisatawan terhadap lokasi kali ini. Hai Sobat Healings. Nah, selanjutnya akan ada terkait atraksi yang ada di Delundung Waterfall ini. Kita tahu ya, atraksi dalam Delundung Waterfall ini sangat beragam, mulai dari kenampakan fisik, buatan manusia, budaya, serta sosial kehidupan masyarakat yang tentunya sangat menarik untuk kita jelajahi bersama. Nah, kita mulai pada atraksi wisata alam, yang tentunya kita tahu destinasi air terjun dalam Delundung Waterfall ini sangat memukau dan memanjakan mata kita. Lalu yang kedua, terkait atraksi wisata buatan manusia. Nih, ketika kita menjelajahi kawasan Delundung Waterfall ini, pesona keindahan yang terhampar luas mulai dari menapaki jalur yang menuju air terjun Delundung, maka pengunjung akan disuguhkan jalan setapak yang sudah berbentuk tembok, dicampur dengan bebatuan semen dan juga pasir, serta jalur lain yang dipasangi paving block, yang tentunya sangat menambah keestetikan dari wisata Delundung ini.
Di samping itu, jalur perjalanan berupa taman yang sudah tertata rapi yang terletak di kanan kiri, serta pepohonan yang menambah keteduhan dan keasrian lokasi dari wisata Delundung Waterfall ini. Wah, seru sekali ya teman-teman. Eits, tidak berhenti di situ ya. Jadi, jalur untuk menuju Delundung Waterfall ini tentunya sudah diberikan sentuhan warna-warni yang kian menambah suasana keestetikan dalam perjalanan kita. Ada juga nih sebuah jembatan yang sangat bagus yang tentunya mampu kita gunakan untuk spot selfie bagi para wisatawan. Ih, seru sekali ya. Nah, beberapa referensi kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai wisatawan di daerah Delundung Waterfall antara lain, yang pertama ada kita bisa bermain air. Nah, kita tahu ya, tadi air Delundung ini airnya sangat bersih. Kemudian terdapat titik dangkal yang mampu digunakan sebagai spot bermain bagi anak-anak yang tentunya kita para orang dewasa juga mampu nih untuk merasakan kesegaran dari air terjun ini. Lalu yang kedua ada hunting foto. Wah, kita tidak asing ya dengan istilah ini. Jalur perjalanan yang bagus dan juga berwarna-warni dari Delundung Waterfall ini, ditambah lagi hamparan pesona alam, serta keelokan air terjun tentunya menjadi latar keindahan dan juga surga bagi kita yang sangat suka dengan dunia fotografi. Apalagi banyak nih spot wisatawan yang mampu dimanfaatkan untuk berfoto yang tentunya sangat instagramable ya Sobat Healing. Lalu, referensi kegiatan selanjutnya adalah berupa camping. Nah, bagi kita nih wisatawan yang ingin menginap, kita bisa banget nih untuk melakukan aktivitas camping di lokasi yang tentunya dekat dengan air terjun Delundung. Terkait penyewaan tenda, untuk saat ini masih belum ada, akan tetapi kita bisa nih untuk membawanya dari rumah sendiri maupun membelinya dari sekitar penjual yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang keempat, kita bisa juga nih bermain bersama keluarga dan juga menikmati keindahan rumah kelinci. Kita tahu ya, di Delundung Waterfall ini di sekitar spot areanya terdapat juga hamparan rumput di dekat lokasi yang tentunya cukup luas. Nah, sehingga bisa kita gunakan sebagai aktivitas untuk melepas lelah, penat dan juga stres terkait hiruk-pikuk di perkotaan. Baik bermain bersama keluarga maupun melakukan kegiatan outbound yang sangat menyenangkan. Tentunya bertambah keseruannya saat anak-anak yang berada bermain di rumah kelinci. Kita tahu juga ya, spot wisata ini bisa menjadi wahana edukasi sekaligus spot bermain bagi anak supaya peduli terhadap kelestarian lingkungan alam sekitar. Nah, ini sangat edukatif. Selain atraksi alam, kemudian atraksi buatan manusia, tentunya ada lagi nih, yakni atraksi wisata budaya yang meliputi sejarah dan juga cerita yang konon banyak dipercaya oleh warga setempat. Kita tahu ya, selain pesona keindahan, tentunya kebanyakan dari objek wisata memiliki sisi lain yang menarik untuk dikunjungi dan juga dieksplor juga nih. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan juga penggalian berbagai informasi, mitos dari air terjun Delundung ini yang pertama adalah berupa wilayah air terjun yang dulunya konon dijadikan sebagai tempat mandinya para bidadari. Lalu selanjutnya, konon pesona air yang sangat jernih dari Delundung Waterfall ini dahulu mampu untuk memikat para raja-raja Nusantara untuk mandi di lokasi air terjun tersebut. Hal tersebut tentunya diperkuat oleh beberapa kesaksian masyarakat di sekitar yang banyak menemukan warga dan juga barang-barang antik khas zaman dahulu yang tentunya salah satunya yakni piring emas. Wih, selain memiliki panorama yang menyejukkan, ternyata air terjun ini juga dipercaya nih sebagai tempat spesial pada zaman kerajaan zaman dahulu. Nah, berdasarkan penggalian informasi dari Bapak Penjaga yang menyatakan bahwa air terjun Delundung ini merupakan tempat yang suci nih pada zaman kerajaan Singasari sampai dengan kerajaan Majapahit. Yang menurut beliau, terdapat makam Pandawa V di atas air terjun ini. Berdasarkan pengungkapan dan eksplorasi lebih lanjut dari beliau, di area
Gelundung Waterfall ini di atasnya terdapat makam Pandawa 5 yang dipercaya merupakan cerita lama dan juga keabsahannya. Juga terdapat batu semar dan juga tangga batu yang tingginya sekitar 100 meter. Nah, tangga tersebut terdiri dari 141 anak tangga batu dengan tentunya memiliki lebar sekitar 1 meter. Namun, berdasarkan penuturan dari beliau, setiap orang yang ingin menjelajahi atau menuju ke sana, maka akan mengalami hitungan yang berbeda ketika menaiki anak tangga tersebut. Nah, di atas tangga batu itu juga terdapat sisa-sisa bangunan kuno berupa blok batu yang disusun secara melikar. Untuk keberadaan blok batu ini dipercaya bersifat alamiah dan juga masih alami tanpa campur tangan dan juga konstruksi dari manusia. Banyak yang meyakini bahwasanya tempat tersebut merupakan tempat bertapa bagi para prajurit kerajaan untuk mendapatkan ilmu kanuragan pada zaman dahulu. Lalu, untuk pemanfaatannya sendiri nih, biasanya digunakan untuk bermeditasi bagi orang-orang tertentu. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwasanya air terjun Gelundung Waterfall ini mulai dikunjungi wisatawan pada tahun 1980. Kala itu, para pengunjung belum seramai sekarang. Tentunya, akses jalan yang dibangun juga belum memadai. Masih menggunakan jalan setapak yang biasanya digunakan secara umum oleh warga untuk mencari kayu bakar dan juga rumput untuk pakan ternak. Nah, terang beliau lebih lanjut, pada tahun 2000 mulai ramai pengunjung. Lalu pada sekitar tahun 2012 mulai dikelola secara bersama oleh Perhutani, Disput Porapar, kemudian Dishub dan juga pemerintah desa Ketapang Rame. Diiringi berbagai kegiatan masyarakat yang ikut serta secara partisipatif membuka warung, juga menyewa tempat ke perhutani. Jelas beliau. Hai, yang selanjutnya ada atraksi wisata sosial. Nah, hal ini meliputi pandangan hidup suatu masyarakat di sekitar wilayah Gelundung Waterfall. Nah, berdasarkan wawancara yang telah kami peroleh, banyak nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti melakukan doa bersama pada awal bulan Muharram dan Suro. Lalu juga perayaan Maulid serta melakukan Jumat bersih nih bagi para warga untuk senantiasa bahu-membahu menjaga kelestarian alam di sekitar Gelundung Waterfall ini. Namun secara lebih lanjut, pengelolaan, kemudian pengecekan, pengawasan, dan juga pengembangan lebih lanjut dari kawasan Gelundung Waterfall ini pure dan murni dikelola oleh dinas dan juga pemerintah terkait. Selanjutnya yaitu akses menuju Gelundung Waterfall. Akses menuju Gelundung Waterfall dari kabupaten atau kota cukup memadai dengan jarak dari kabupaten sejauh 40 km dengan rute perjalanan kali ini melalui Mojosari dengan mengambil arah selatan menuju Trawas dengan kondisi jalan lurus menanjak. Ketika memasuki kawasan Trawas, hawa terasa sejuk dan mulai segar serta kondisi jalan pun mulai berliku dan semakin menanjak. Di kanan kiri jalan, kita disuguhi pepohonan hijau dan terdapat banyak warung. Jalan menuju Gelundung Waterfall menanjak dengan jalan aspal sedikit bebatuan dan di sebelah kanan kiri ada pemukiman warga serta adanya perkebunan milik masyarakat. Sampainya di Gelundung Waterfall, langsung diarahkan menuju loket dan tempat parkir motor dengan jalan menurun yang cukup tajam. Di sini, untuk menuju air terjun juga masih jauh dan harus berjalan kaki sejauh 500 meter. Jalan menuju lokasi ini sangat lebar dan kita lagi-lagi disuguhi pepohonan dan suara gareng khas hutan. Di sebelah kiri ada bukit yang ternyata di atasnya bisa dibuat untuk berkemah. Begitu juga di sebelah kanan saya ada lokasi untuk berkemah, namun lokasinya agak ke bawah. Semakin dekat dengan air terjun, kita akan melewati jalan kecil dan sekitar 100 meter kemudian sampai di air terjun Gelundung. Sarana prasarana di wisata air terjun Gelundung. Objek wisata terjun ini dilengkapi dengan bumi perkemahan, didukung dengan fasilitas penunjang wisata seperti musola, toilet, warung makan, dan nuansa alam pegunungan yang sejuk dan berpanorama indah sehingga membuat
pengunjung nyaman berlama-lama di kawasan wisata ini. Selain itu juga pesona hutan lindung yang masih begitu asri dan pohon-pohon besar yang menjulang dan nyaman. Kicauan burung yang begitu merdu, suara gemercikan air terjun di kejauhan, dan derunya angin yang indah. Wisata air terjun Lundung yang sudah dikembangkan seperti sarana dan prasarana musola sudah dibangun di atas air, lalu ada masyarakat yang menjual berbagai makanan dan baju, dan ada pos informasi. Di situ ada petugas yang memandu kita untuk mengenalkan sejarah tentang air terjun Lundung lebih jelas dan dalam lagi. Lalu ada tempat parkir juga begitu luas, namun masih licin karena area parkirnya, jadi kalian kalau ke sana harus berhati-hati. Untuk jalan menuju air terjun Lundung sangat bagus, namun ada jalan yang sedikit berluka, jadi kalian harus hati-hati karena jalannya sangat curam dan ada lubangnya sedikit. Nah, kebutuhan kami ke sini karena kami ada tugas mata kuliah kami yang mengharuskan kami harus observasi terkait pariwisata yang ada di daerah sekitar kami. Nah, kebetulan kami memilih wisata Lundung Waterfall ini karena kami merasa berpotensi untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, mungkin saya dan teman-teman izin tanya terkait bagaimana sih pengembangan dari wisata ini, apa yang udah ada, kemudian yang belum ada itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan nggih, sebelumnya itu ada tambahan fasilitas apa aja di kawasan wisata Lundung ini? Sebelum ini kan belum ada, tapi baru-baru ini ada Taman Kelinci. Ya, ada Lestariana itu yang baru. Itu rumah Okem. Itu pengembangan fasilitas ya, dikembangkan semua. Berarti ini kok Pak, keadaannya sudah jauh membaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, lebih jauh dari sekarang. Ini secara Lundung ini ya, dulu ini kan Mojopahit. Mojopahit itu di atas Kandang Petilasan Pendawa Limo, itu makam Pendawa Limo. Di mana Pak? Di atasnya air terjun. Itu sejarah kalau Lundung itu dari dulu, zaman dulu itu dialirkan, yang namanya Lundung itu airnya dialirkan yang nggak ada kedungnya. Itu dari zaman Mojopahit. Ini buat mandi prajurit Mojopahit. Berarti ini kok memang disucikan ngoten nggih Pak? Ya, disucikan. Kalau pengelolaan zaman dulu berarti sebelum dikelola sama perhutani kemudian dinas setempat niku mboten diapa-apakan nggih Pak? Tidak diapa-apakan. Cuma niku diolah warga cuma buat mandi ngoten. Kalau warga enggak tahu semua. Mboten tahu. Berarti untuk pertama munculnya itu langsung dikelola oleh pemerintah. Dikelola oleh perhutani. Oh, perhutani. Tahun 1980. Itu mulai di bangun. Iku Pak, kan iki pengunjungnya kathah nggih. Untuk karakteristik pengunjungnya niku didominasi ibu-ibu, napa anak muda, napa anak-anak, pripun Pak? Apa campur ngoten segala usia ngoten? Kebanyakan itu ibu-ibu sekarang. Berarti karakteristik pengunjungnya niku umum nggih Pak, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Berarti lebih ke edukasi ngoten nggih niki. Nggih. Itu dari Lundung itu yang dinamakan itu Batu Gilang. Batu Gilang. Ya. Nggih. Niku napa Pak Batu Gilang niku batu? Batu Gilang itu batu yang sudah tertata. Oh, batu nggih pun tertata. Ya, berarti penemuannya tertata ngoten. Sudah tertata, kan tidak bisa jatuh kata Batu Gilang. Niku berupa bunderan yang tertata ngoten apa nanti diubah sama masyarakat napa? Dulu ya kecil tapi dirubah sama perhutani, bukan masyarakat. Oh, diubah sama perhutani komposisinya. Niku nggih Pak, mungkin selanjutnya pertanyaan terkait keamanan, kenyamanan, kebersihan, ngaten nggih. Nah, kalau keamanan, kenyamanan, kebersihan ini sudah paling bagus, terbaik di sini. Okay. Berarti di antara kawasan wisata lain di Mojokerto niki yang ya, bagus yang paling ya Pak? terbaik.
niku terkait pembersihannya, terus untuk ngecek kebersihan, keamanan dan lain sebagainya niku wonten petugasnya masing-masing. Ya, nggih, Pak. kalau di wilayah air terjun itu hanya 2 orang ini. Oh, nggih. Dengan mawon, Pak. Ya, sama ini tanggung jawab di sini. Tanggung jawab di wilayah sini sampai kebun pun, Ya Allah. buat taman pun. Buat taman juga. Kenapa tidak ada penambahan kayak petugas Loh, perhutaninya, Pak? ada penambahan tapi di loket perhutani di wilayah ada sendiri sudah. Di loket yang bapaknya menarik karcis tadi. Ya, Parkir ngoten. kalau parkir ini dikelola sama Bumdes. Oh, parkir dikelola Bumdes. Ibu apa? Kenapa Pak di sini kok sering digunakan kayak kegiatan ini? Ini tadi kan kita sebenarnya kan mau mengisi lewat sini ya Pak ya. Itu katanya tuh ada kegiatan Mbak maaf gitu. Ini kegiatan pembaruan penanaman pohon Oh, dari Lantas Mojokerto. niku nggih wonten jadwalnya mboten Pak? Kayak penanaman harus nggih Itu berapa udah tahun? nanti kan apa tahun berapa di sini, tahun berapa di bergantian. Gilir. Berarti ngoten sukarela dari Polresnya untuk menanam di sini. Ya, sukarela. Larangan-larangan di Glundung Pak terkait kayak katanya kan tempat suci. Iya kan? Larangannya itu orang itu teriak-teriak nggak boleh. Seperti apa, kencing sembarangan nggak boleh di sini. apa Pak? Kencing sembarangan. Apa beda sama Jolotundo Pak? Kalau Jolotundo itu kan buat minum. Kalau ini kan buat mandi. Mandinya di sini, minumnya Jolotundo. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Dalam kerajaan Majapahit. Ini nggak saling berkaitan Pak? Airnya gitu nggak sama berarti nggih? Ini bersih, juga bersih. Ini buat mandi, Jolotundo buat minum. Satu arah ini. Satu arah, satu gas. Niku Pak, nggih, intensitas pengunjung paling banyak niku teng hari weekend nggih, Sabtu Minggu napa Senin sampai Minggu niku kebanyakan memang banyak terus pengunjungnya. Kalau hari biasa perkiraan itu 100 orang, 200. Kalau Sabtu kira-kira 500, Minggu Terus Pak, kalau untuk mencapai 1000 kadang. kalau untuk tiketnya kenapa kok dibedakan Pak? Karena anak-anak itu kayak beda harga maksudnya. Karena anak-anak kan beda, Oh, gitu. kan anak kecil sama dewasa. Iya, nyempong-nyempong di ruang. Umur, Nggih. Bapak kalau lihat kayak pengunjung-pengunjung yang buang sampah sembarangan, kita tekor. Bapak selalu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan, kadang orang ditegur belum malah ditaruh di belakangnya. Kadang kita pun tetap kita yang ambil. Sanksi ngoten nggak sanksi Pak? Kenapa nggak digalakkan sanksi? Oh tapi nanti pengunjung bisa di-racing Kalau ya kita Pak? kali sanksi, nanti pengunjung kan bisanya berkurang. Nggih benar. Ini paling bagus satu Jawa Timur dari Bergam. Menurut Bapak Kasno, yang sudah 13 tahun sebagai petugas di Glundung Mojokerto, menjelaskan bahwa perkembangan terbaru di Glundung Mojokerto ini terdapat banyak sekali perkembangannya, mulai dari taman kelinci, rumah okem, kolam renang, masjid di atas kolam, dan masih banyak lagi. Jadi perkembangannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan sejarah dan historisnya, terdapat petilasan atau makam Pandawa V yang berada di atas air terjun Glundung. Sejak masa kerajaan Majapahit, air Glundung Mojokerto dialirkan dan dibuat mandi oleh prajurit pada masanya. Glundung Mojokerto dikelola oleh pemerintah sejak tahun 980-an. Hal unik lain dari Glundung Mojokerto ini terdapat penemuan batuan kilang. Batuan kilang adalah batuan yang tertata dan tidak bisa jatuh. Keamanan dari Glundung Mojokerto ini merupakan paling baik se-Mojokerto Raya, sedangkan dari kebersihannya terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, misalkan teguran buang sampah pada tempatnya.
Selain itu, terdapat larangan di kawasan Dundung itu sendiri, mulai dari tidak boleh teriak-teriak, kemudian tidak boleh kencing sembarangan, dan lain-lain. Jarak menuju petilasan dari akses masuk Glundung itu memerlukan jalan sekitar 2 km. Namun di sini kami tidak dapat menuju ke lokasi petilasan dikarenakan akses yang sulit. Jadi di sini terdapat beberapa gambaran petilasan yang ada di atas air terjun Glundung, yaitu ada makam Pandawa V, Blinggondani, ada pagar batu yang melingkar yang digunakan untuk kaluragan, sehingga kampungnya sendiri dinamakan Kampung Ketapan Rami dikarenakan zaman dulu itu masyarakatnya cenderung suka bertapa. Selain itu ada Batu Semar yang di situ terdapat telapak singa. Kemudian untuk batuan semarnya itu sendiri dinamakan Andan-Andan Blinggondani. Selanjutnya ada juga pohon beringin dan pohon bulu. Terdapat 141 batu tangga. Namun apabila pengunjung berada di lokasi tersebut dan menghitungnya, setiap individu memiliki jumlah yang berbeda. Di sisi lain, air terjun Gunung Mojokerto ini walaupun tebingnya tinggi, itu tidak pernah longsor dan tidak pernah kering. Glundung Mojokerto ini terbagi atas 3 dinas pengelolaannya, mulai dari KPM itu mengelola wisatanya, KPH itu mengelola hutan, dan Tahura itu mengelola pertaniannya. Sebelumnya jenengan asmanipun sinten kalih asal daerah? Saya Muhammad Khairuddin dari Gresik. Jauh Pak. Holiday sama siapa Pak? Liburan sama siapa? Sama keluarga, sama istri, sama teman-teman guru ngajar di MI Tarbiyatul Banin. Kebetulan tadi sudah naik semua, saya tunggu kok. Saya ketinggalan sendiri nih. Iya. Niki Pak, niki pertama kali nopo sampun beberapa kali berkunjung? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Iya. Bagaimana nih Pak untuk pengalamannya pertama kali datang ke sini? Alhamdulillah. Ya, kekuasaan yang Allah berikan seperti ini, kita harus bersyukur. Nikmat yang diberikan kepada kita semua, pemandangan yang indah seperti ini harus kita syukuri. Kemudian jaraknya pastinya jauh ya Pak? Ya lumayan jauh lah dari Gresik. Dan 2 jaman dari. Rombongan naik travel ngoten. Naik travel lewat. Kemudian apa yang menjadi daya tarik Pak untuk mengunjungi lokasi ini Pak? Ini tadi kan makmum ikut yang istri teman-temannya guru tadi. Katanya ya keindahan air terjun itu, saya mau berangkat ke sana kalau sudah ditinggal tadi. Saya lihat dari bawah kok air terjunnya kelihatan bagus. Jadi katanya melihat keindahan air terjun di Trawas ini gitu. Kemudian Bapak kan tadi sudah keliling di sini ya Pak. Menurut Bapak itu kenyamanan dari Glundung ini bagaimana Pak? Apakah sudah baik? Sesuai, nyaman, untuk fasilitas-fasilitasnya? Nah kalau sampai naik belum ya, masih dari bawah sana sampai sini belum naik, sudah ada tapi kelihatannya sudah sikap semua, itu ada petugas BPBD, petugas kebersihannya, petugas itu ada pembantu wisata juga banyak di situ, banyak, jadi kelihatannya sangat bagus kelihatannya. Iya. Berarti untuk fasilitasnya menurut Bapak sudah memadai ya Pak? Iya juga bagus, bersih juga. Tempat-tempatnya sekitar itu untuk istirahat, makan-makan itu keluarga santai juga enak gitu. Terakhir nih Pak, untuk rentang penilaian dari 1 sampai 100 dari semua wisata ya. 10. Dari wisata yang Bapak pernah kunjungi gitu. Ini 7 lah. 10. Apa itu unjure? Menurut informan Bapak Muhammad Khairuddin dari Gresik yang datang bersama keluarga dan rombongan guru-guru, menuturkan bahwa baru pertama kali
datang di lokasi Lundung Mojokerto dan beliau merasa sangat bersyukur terhadap pemandangan yang indah. Dan dari lokasi ke Lundung Mojokerto ditempuh dengan jarak 2 jam dan jarak tersebut tidak menjadi halangan untuk datang. Selain itu, daya tarik yang disampaikan atau yang disukai bapaknya adalah air terjun yang sangat bagus. Selain itu, dari tingkat kenyamanan objek sudah bagus, yang dapat dilihat dari petugas kebersihan, fasilitas makanan, dan lain-lain. Selain itu, Bapak Hoirudin juga menyampaikan rentang dari wisata Lundung Mojokerto adalah 7. Menurut informan Kak Rifda dari Krian yang juga pertama kali datang ke Lundung, dikarenakan rekomendasi dari calon pasangannya, dengan jarak tempuh dari rumah yaitu 45 menitan, menjelaskan bahwa daya tarik untuk berkunjung ke Lundung Mojokerto ini yaitu air terjun yang sangat luar biasa indah, kenyamanan yang sangat baik. Di sisi lain, Kak Rifda juga memberikan rating 8 dari 10 untuk wisata Lundung Mojokerto ini. Berdasarkan informan Bu Yeni dari Kecamatan Sukorejo Pasuruan yang menempuh jarak dari rumah yaitu 1 jaman, menuturkan bahwa Lundung Mojokerto ini terasa nyaman, luas, bersih, dan tenang. Ibu Yeni ini datang ke Lundung Mojokerto sebanyak 2 kali. Dan menurut rating dari yang diberikan Ibu Yeni, keindahan dan kebersihan bila dibandingkan dengan Pacet dan Jolotundo, untuk keindahannya yaitu 7/10 dan untuk kebersihannya 3/10. Nah, di sini kami akan menyampaikan kekuatan atau strength dari wisata air terjun Delundung ini. Kawasan wisata air terjun Delundung terletak di Desa Ketapang Rami, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Objek wisata ini mempunyai daya tarik berupa air terjun dengan luas 4,5 hektar yang berada di dalam hutan lindung milik perhutani seluas 1.600 hektar. Ketinggian terjunnya sekitar 50-60 meter dengan sumber airnya yang jernih dari mata air Gunung Welirang dan berada di ketinggian kurang lebih 760 meter dari permukaan laut di hutan lindung. Tampak batu-batu besar di dasar air terjun ini dan suasana alam liar dan alami masih nampak di area ini. Pada musim kemarau, debit air terjun tetap mengalir deras. Selain dipergunakan untuk wisata aliran, air terjun Lundung sangat bermanfaat untuk pengairan sawah masyarakat sekitar. Objek wisata terjun ini dilengkapi dengan bumi perkemahan, didukung dengan fasilitas penunjang wisata seperti mushola, toilet, warung makan, dan nuansa alam pegunungan yang sejuk dan panorama indah sehingga membuat pengunjung nyaman berlama-lama di kawasan wisata ini. Selain itu, juga mempesona hutan lindungnya yang masih begitu asri dan pohon-pohon besar yang menjulang dan nyaman. Kicauan burung yang begitu merdu, suara gemercikan air terjun di kejauhan dan deru angin yang indah. Memang perjalanan akan membuat badan begitu lelah, namun Anda akan bernafas lega ketika sampai di lokasi air terjun. Sebuah pesona alam perlahan muncul di balik lebatnya hutan belantara. Air terjun ini berdiri nan gagah dan debit air yang mengalir bebas menghujam batuan besar di bawahnya. Air terlihat begitu jernih dan terasa cukup dingin. Setiap sisi air terjun tertutupi oleh ribuan perpohonan pinus dan beringin yang membuat suasana benar-benar terasa begitu alami, akan menemani perjalanan Anda menuju air terjun Delundung. Analisis selanjutnya yaitu tentang
weakness atau kelemahan. Kelemahan dari kawasan objek wisata Glundung Waterfall, kurangnya pemeliharaan pengelola seperti yang terlihat hanya beberapa fasilitas yang mendukung, yaitu seperti adanya 1 kamar mandi dan 1 mushola di objek wisata tersebut, sedangkan pengunjung begitu banyak. Tidak hanya itu, lahan parkir di kawasan objek wisata Glundung Waterfall kurang memadai dan tidak begitu luas. Tingkat aksesibilitas dalam menuju kawasan objek wisata juga masih kurang memadai, seperti jalan menuju objek wisata masih banyak yang rusak, serta tempat parkir ke kawasan objek wisata juga agak sedikit jauh untuk berjalan kaki. Dan kurangnya petugas perhutani yang ditugaskan di kawasan objek wisata hanya terdapat 2 orang saja, yang mana dalam mengatasi tempat seluas kawasan tersebut mengakibatkan kurangnya tegaknya peraturan di kawasan objek wisata Glundung Waterfall. Opportunities atau peluang. Dengan adanya kawasan Glundung Waterfall di Kecamatan Trawas tersebut memberikan sebuah peluang bagi masyarakat Desa Ketapang Rami. Peluang yang dimaksud di sini adalah dengan adanya Glundung Waterfall ini memberikan peluang kepada masyarakat terutama dalam sektor atau bidang ekonomi. Masyarakat Ketapang Rami diberikan peluang seperti diperbolehkan dengan membangun warung-warung kecil di sekitar tepi jalan pintu masuk kawasan Glundung Waterfall. Selain itu, destinasi pariwisata ini memberikan dampak peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar serta adanya peningkatan kualitas lingkungan tetapi tidak bertentangan dengan adat yang telah dipegang teguh oleh masyarakat Ketapang Rami. Selain itu, dapat memberikan devisa bagi desa Ketapang Rami karena wisata ini tidak pernah sepi pengunjung. Hai, halo Sobat Healing. Lalu adalah analisis terkait ancaman yang mungkin saja terjadi jika Glundung Waterfall ini tidak mengalami inovasi dan pembangunan lebih lanjut. Yang pertama, kita tahu ya, adanya persaingan dengan objek wisata luar yang tentunya memiliki good capacity, capability, maupun sarana dan prasarana yang berkembang lebih pesat. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait objek wisata, baik lokal maupun wisatawan. Lalu terkait branding destination image juga yang masih minim. Jadi dalam hal ini perlu juga upaya sadar dan juga partisipatif dari masyarakat lokal maupun luar daerah akan keberlangsungan dari Glundung Waterfall ini ya. Lalu yang ketiga, adanya peluang berupa terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan bencana alam alamiah lainnya, karena kita tahu ya Sobat Healing, topografi dari Glundung Waterfall ini yang sangat miring, ditambah lagi jalan serta aksesibilitas yang masih kurang stabil komposisinya, serta masih minimnya kenyamanan pembangunan. Ditinjau dari aspek geografis tadi, lokasi dari Glundung Waterfall ini yang masih tergolong ke dalam pelosok. Lalu yang keempat, adanya bad image terkait harga yang berbeda-beda setiap wisatawan masuk ke kawasan wisata. Dan juga masih banyak sekali ditemui berbagai petugas parkir yang terkadang tidak jujur nih dalam pemberian harga, sehingga berimplikasi secara relevan membuat kenyamanan bagi wisatawan menjadi berkurang. Seperti itu ya. Nah, tentunya berbagai analisis, tinjauan, dan juga hal lain nih perlu banget untuk dilakukan guna mendorong inovasi, kemudian pembangunan keberlanjutan, serta kelestarian dari wisata Glundung Waterfall yang sangat ciamik ini, guna menyokong dan sebagai stimulus perangsang perekonomian masyarakat setempat yang berimplikasi pada perekonomian nasional, serta guna mendukung realisasi dari pariwisata berkelanjutan. Dari hasil analisis SWOT, secara umum dapat dijelaskan strategi pengelolaan air terjun Glundung Mojokerto ini sebagai daya tarik wisata alam
Yang pertama, di sini ada mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pariwisata. Yang kedua, meningkatkan promosi pariwisata baik melalui sosial media, media cetak, serta kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata. Yang ketiga, memperbaiki, menambah, dan memelihara sarpras untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang keempat, memanfaatkan kesenian-kesenian yang ada sebagai bentuk atraksi wisata. Yang kelima, memanfaatkan dan tetap melakukan pelestarian lingkungan alam oleh masyarakat. Dari hasil penelitian kami, pengembangan kawasan Dlundung Waterfall ini mengalami banyak perubahan. Air terjun Dlundung dihasilkan dari 6 faktor penentu pengembangan. Yang pertama, adanya pengembangan dan pemanfaatan keberadaan sumber daya alam atau sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata dalam pengembangan kawasan wisata. Kemudian yang kedua, perbaikan prasarana berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sesuai dengan Permen PU nomor 41 tahun 2007 tentang kriteria teknis pengembangan kawasan wisata alam. Kemudian yang ketiga, pengembangan sarana atau fasilitas penunjang sesuai dengan Permen PU nomor 41 tahun 2007. Kemudian yang keempat, pemberdayaan masyarakat sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa pengembangan pariwisata diselenggarakan dengan prinsip untuk memberdayakan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang kelima, kegiatan promosi merupakan faktor penentu pengembangan kawasan wisata air terjun Dlundung. Yang keenam, pelestarian lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan dan PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan cagar alam. Hasil yang diperoleh dari penelitian dari keseluruhan proses terkait tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, pengembangan dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan buatan yang menjadi daya tarik kawasan wisata air terjun Dlundung sebagai upaya mempromosikan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitar sehingga memberikan manfaat secara ekonomis. Yang kedua, perbaikan prasarana berupa pelebaran jalan lingkungan yang merupakan jalan akses utama menuju kawasan air terjun Dlundung melalui swadaya masyarakat setempat sehingga serta dukungan dari pihak pengelola dan pemerintah daerah. Yang ketiga, pengembangan sarana penunjang yang meliputi penambahan fasilitas tempat beristirahat dan penyediaan tempat penginapan serta pendirian tempat-tempat usaha bagi masyarakat. Nah, kemudian untuk pengembangan yang keempat, yaitu pemberdayaan masyarakat setempat melalui bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan profesi sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata dan menciptakan peluang usaha atau bisnis bagi masyarakat setempat yang akan melakukan wirausaha. Kemudian yang kelima, peningkatan promosi dan pemasaran kawasan wisata air terjun Dlundung melalui kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang keenam, pengarahan kepada masyarakat setempat, baik yang terlibat atau tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya yang ada di kawasan wisata air terjun Dlundung ini. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan yang ada di kawasan air terjun Dlundung ini memberikan dampak yang begitu positif bagi ekonomi masyarakat sekitar air terjun Dlundung ini. Sekian keseruan kita berwisata di Dlundung Waterfall. Nantikan keseruan kita di selanjutnya ya. See you next time.